pondok Daud, itulah DNA-nya. Menjadi prajurit Kristus yang gagah perkasa, yang bergaya hidup doa pujian penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap berkat-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami ingin memulai ibadah kami. Hadirlah di dalam ibadah kami, berkati setiap kami Tuhan Yesus. Kami siap memuji Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, waktu kita untuk memuji Tuhan. Yuk kita sama-sama bagi berdiri. Kita nyanyi sama-sama ya. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang
Bapa kami yang baik, kami mau berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia Tuhan, bangsa yang kami cintai. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan perkenanan-Mu turun atas bangsa kami Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati pemimpin negara kami Tuhan, Bapak Presiden Joko Widodo beserta wakilnya. Tuhan Yesus memberkati dimanapun mereka berada, hikmat yang daripada Tuhan terus ada pada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga Tuhan bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Kalau dalam bulan ini Tuhan kami akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Tuhan Yesus yang memberkati, Engkau menjadikan negara kami menjadi negara yang kuat Tuhan, menjadi negara yang betul-betul merdeka Tuhan dalam segala bidang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mengangkat tangan kami Tuhan. Kami mau berdoa buat orang-orang dimanapun yang saat ini yang sedang dalam sakit. Tuhan Yesus memberkati mereka. Tuhan Yesus menjamah mereka, sembuhkan mereka Tuhan Yesus, baik itu yang sakit secara fisik, mental maupun rohani. Tuhan Yesus jamai dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa buat provinsi kami Riau, Kota Pekanbaru. Engkau memberkati para pemimpin kami Tuhan, gubernur dan wali kota, serta semuanya Tuhan yang bertugas dalam pemerintahan kami. Tuhan Yesus yang memberkati, yang mengurapi mereka Tuhan. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa buat para pemimpin rohani kami. Kami berdoa buat Opa Niko beserta keempat wakilnya, Opa Gede dan beserta dua wakilnya. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati para hamba-Mu ini Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan terus ada dalam mereka Tuhan. Engkau memberkati kesehatan mereka Tuhan, dan keluarga mereka dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan buat para orang tua, jemaat Tuhan dimanapun berada Tuhan. Engkau memberkati setiap pekerjaan mereka Tuhan, apapun yang mereka usahakan dengan tangan mereka. Tuhan Yesus memberkati. Engkau yang membuat semuanya boleh berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kesehatan mereka Engkau memberkati Tuhan, Engkau yang menjaga. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati para orang tua kami Tuhan dalam mendidik anak-anak Tuhan. Biar kesabaran ada dalam mereka Tuhan, roh hikmat yang daripada Tuhan ada dalam mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu Tuhan. Biarlah mereka boleh bertumbuh dalam keadaan tetap bersuka cita Tuhan di tengah kondisi yang sekarang ini Tuhan. Meskipun belajar dari rumah Tuhan, tidak bertemu dengan teman-temannya, tapi biarlah mereka tetap bersuka cita Tuhan Yesus. Engkau memberkati kesehatan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Yesus, yang terbaik Engkau telah sediakan bagi kami Tuhan, yang senantiasa berseru kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami percaya perlindungan Tuhan sempurna atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya.
sesuatu yang aneh. Nih, lilinnya Kak Lucy. Op. Iya. Iya. Lilinnya mati, nggak bisa untuk nerangin kalau mati lampu ya. Oke, makasih Kak Kia, udah mati lilinnya, nggak guna lagi. Kok Kak Lucy cerita lilin ya? Karena itu ada hubungannya sama firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini judulnya pelita. Pelita itu artinya lampu. Nah, sebelum itu kita baca firman Tuhan dulu di dalam Lukas 8 ayat 16 sampai 18. Lukas 8 ayat 16 sampai 18. Perumpamaan tentang pelita. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Jadi Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan atau contoh tentang pelita. Nah, kali ini ada seorang bapak yang menyalakan pelita untuk menerangi daerah di sekitar tempat bapak itu nih. Nah, ini dia gambarnya. Mungkin saat itu sedang mati lampu ya, karena bapak ini lagi nyalain lilin. Tapi adik-adik perhatiin gambarnya, nanti ada sesuatu yang aneh. Kok aneh ya? Nih, lihat. Pelitanya sudah dinyalakan terus ditutup. Kayak yang Kak Lucy contohin tadi. Kalau udah ditutup otomatis mati dong. Aneh nggak? Aneh, habis nyalain lilin dimatiin, nggak guna. Loh, kenapa ditutup ya? Terus bagaimana dengan pelitanya? Pasti pelitanya jadi padam karena ditutup. Nah, jadi gelap lagi dong. Harusnya kan bisa menerangi yang lain, tapi ditutup. Jadinya padam dan gak berguna. Nah nih, Kak Lucy ada contoh lagi yang kedua. Seorang bapak yang menyalakan pelitanya lagi. Nah, tapi yang ini lebih aneh. Habis nyalain pelita, ditaruh di bawah tempat tidur kayak gitu adik-adik. Ya, ini bener aneh nih. Bener atau salah? Pasti salah dong, masa kayak gini. Nah, kita lihat ya apa yang terjadi setelah ini. Nah, nih gambarnya. Kebakaran. Ya iyalah, masa habis hidupin lilin terus ditaruh di bawah tempat tidur. Ya pastilah kebakaran. Atau mungkin dia berpikir nih supaya tikus, kecoa, nyamuk sama kawan-kawannya nggak nampakin diri, makanya ditaruh di bawah tempat tidur. Bapak yang kedua ini kurang cerdik. Bukan cuma kurang cerdik, tapi bertindak bodoh. Karena kebakaran kayak gini bodoh kan? Api dari pelita itu mengenai tempat tidur semuanya, nggak punya tempat tidur lagi. Kebakaran. Nah, bagaimana dengan yang ketiga? Kak Lucy masih punya contoh nih gambarnya. Nah, bapak ini menyalakan pelita lalu diletakkan di atas kaki dian. Ini yang benar. Kaki dian itu adalah kaki pelita atau tempat pelita diletakkan kayak gini. Dia meletakkan pelita di tempatnya. Contoh yang ketiga ini adik-adik adalah bapak yang bijaksana. Dan apa yang kemudian terjadi?
Kan pelitanya udah bener nih taruhnya. Kalau udah bener berarti ruangannya menjadi terang. Karena terang maka semuanya kelihatan. Gak ada yang sembunyi. Kecoa sembunyi pun kelihatan karena udah terang. Di dalam firman Tuhan Yohanes 8 ayat 12 dikatakan gini, Akulah Yesus, terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Siapa yang sudah menerima Tuhan Yesus masuk dalam hatinya, ia adalah anak-anak terang. Nah yuk, adik-adik yang di rumah bilang kayak gini, saya anak terang. Bilang lagi ya, saya anak terang. Sekali lagi bilang, saya anak terang. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mulai hari ini adik-adik yang di rumah juga kakak adalah anak-anak terang. Yesus sebagai terang dunia, supaya orang gak berjalan dalam kegelapan. Kita juga menjadi terang buat orang lain. Nih, dalam Matius 5 ayat 16 dibilang kayak gini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kita bawa terangnya Tuhan Yesus dengan melakukan perbuatan jahat, bukan, dengan melakukan perbuatan baik. Nih contohnya, suka menolong, lagi jalan ada teman yang jatuh, syukurin lu gitu. Enggak. Kita harus tolong, lagi murah hati, terus suka memberi. Nih aku punya permen 2, terus ada adik-adik lewat ngeliatin permen dia kayak gini, gak boleh, permenku untukku sendiri gitu. Gak. Suka memberi berarti permen yang 2 tadi kasih sama temennya atau sama adiknya. Apalagi melakukan perbuatan baik itu suka bantu mama papa nih di rumah, mamanya sibuk nyuci piring, nyapu, ngepel, di rumah adik-adik nonton atau main game. Nih, bantuin mama nyuci ya, nyuci piring. Enggak, lagi asik nih, bentar lagi. Terus lagi bantuin mama nyapu ya. Enggak, lagi asik nih, bentar lagi gitu. Enggak. Suka membantu berarti bantu mama yang lagi sibuk. Oh, mama lagi nyapu, aku bantu nyapu Nah, atau bangun tidur, beresin tempat tidur sendiri. Nah, kenapa kok kayak gitu ya? Nih, supaya orang-orang di sekitar kita, ada papa, ada mama, ada kakak, ada adik, atau bahkan saudara, teman-teman, melihat terang itu. Berarti melihat Tuhan Yesus di dalam hidup kita, juga hidup adik-adik. Mereka akan memuliakan Tuhan. Terus orang lain berkata, wow, Tuhan Yesus itu hebat. Hari ini kita belajar dari firman Tuhan gini, terang itu jangan ditutupi. Kok nggak ditutupi ya? Iya, nggak boleh malu-malu berbuat baik. Terus terang itu juga jangan disembunyikan. Aku mau tolong adik itu, pelan-pelan sembunyi biar orang nggak tahu. Nggak juga begitu. Terang itu harus ditunjukkan dengan perbuatan baik kepada orang lain. Tujuannya supaya orang lain melihat Yesus hidup di dalam kita, di dalam hati adik-adik, dan memuliakan Tuhan. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan. Generasi
Mari, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam Putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapakku, Yesusku, Roh Kudusku. Terima kasih Opa Gede. Terima kasih kakak-kakak yang melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati ya. Teman-teman, kita akan jumpa lagi dalam ibadah online selanjutnya. Kita bisa buka di YouTube dan Facebook GBI Gihon Lion 12. Kami tunggu ya. Sampai jumpa lagi. We love you and God bless you. Sungguh